Saya mohon izin Pak Harto untuk di bawah, tadi Pak Mohtar Rasid duduk, Pak Abdul berdiri, saya izin berdiri di bawah. Ya, memang saya dari tadi panas kuping oleh Pak Mohtar Rasid maupun Pak Abdul, rasanya juga dikritik. Tajuk saya adalah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PPKB. Ini disadur di bahasa Indonesia kan dari CPD atau Continuing Professional Development. Ini perlu saya terangkan, namun memang kita harus dari materi saya sebetulnya ada 4 materi. Dimulai dari surat edaran Menteri nomor 6 dulu, Mas. Jadi bisa ditayang. Jadi saya tidak hanya PPKB karena begini. Tadi yang disampaikan di awal, saya menyampaikan bahwa sertifikat digital itu kita perpanjang, yang tadinya berakhir September, diperpanjang Desember dan sekarang diperpanjang Maret. Kenapa? Karena sebelum kita ke PPKB kita harus memahami sertifikasi digital dulu. Jadi kita tidak bisa lompat ke PPKB. PPKB sebagai kelanjutan atau katakanlah bagian dari seorang profesional untuk mengupdate CV-nya harus melalui sertifikasi digital dulu. Jadi yang ini Mas, surat edaran Menteri SE 6 2020. Boleh di foldernya dibuka, di foldernya dibuka. Izin Pak Mohtar Rasid, Pak Abdul. Ini. Nah, SE-nya dulu Mas. Ini nih nanti ditayang, tapi surat edaran Menteri. Jadi kira-kira gini, kita boleh langsung sini. Saya perlu jelaskan bahwa Pak Menteri itu bulan Maret 2019 menerbitkan SE. Jadi mulai bulan Maret, saya perlu sampaikan pemahamannya bahwa Pak Menteri mengatakan atas debat pilpres sebelumnya bahwa kita sudah harus melihat fenomena unicorn atau startup. Nah, dengan demikian Pak Menteri mencanangkan melalui SE ini bahwa kita menghadapi era digital jasa konstruksi dan tidak akan mundur lagi. Ini pemahamannya. Sehingga Pak Menteri, SE Pak Menteri ini dijabarkan bahwa SBU, SK, SKT sekarang dalam bentuk elektronik. Perlu saya sampaikan bahwa di akhir Desember 2019, keberhasilan kita mensertifikasi digital, migrasi dari hard copy ke soft copy rata-rata sekitar 50 up to 60%. Ini yang perlu saya sampaikan dulu. Dasar-dasar dari Pak SE Pak Menteri, next kita lewat, kita agak cepat langsung terus stop nanti gini. Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan seterusnya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 82 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Jadi dasar-dasarnya bahwa kita harus mulai menggunakan elektronik sebagai bagian keseharian kegiatan kita. Kira-kira begitu di jasa konstruksi. Kembali lagi bahwa atas dasar migrasi ini, saya perlu terangkan ada kesadaran bahwa kemungkinan terjadi degradasi terhadap jumlah. Tadi saya ingatkan, di akhir Desember 2018, LPJK seluruh Indonesia baru berhasil memigrasi 50% up to 60%. Fenomena ini terjadi karena diantaranya adalah beberapa tenaga ahli tidak memahami bahwa seluruh sistem untuk memigrasi itu mengandalkan email personal yang tentunya dikaitkan dengan password user ID. Ternyata beberapa tenaga ahli kita tertinggal informasi. Ada beberapa tenaga ahli yang masuk ke badan usaha atau bersertifikat tidak mengetahui bahwa dia punya sertifikat, sehingga diidentifikasi mungkin sertifikasi ini akan hanya berhasil sekitar 30% saja. Jadi ini perlu saya sampaikan dulu. Kenapa?
tadi ada hitungan 50%, keberhasilan 50%. Ternyata banyak tenaga ahli madya dan utama yang tidak mampu melakukan migrasi sertifikasi hard copy menjadi digital. Jadi begini, saya harus sampaikan dulu bahwa saya harus menyampaikan materi saya secara cepat, Bapak-bapak berpikir cepat dan terus bertindak cepat. Ini nanti kita lihat. PPKP adalah tindakan cepat. Nah, kembali lagi, fenomena yang tadi diasumsikan bakal 30% menjadi 50% adalah karena salah satu keberhasilan sertifikasi melalui sistem informasi belajar mandiri, Pak Rasid, yang dipegang oleh Pak Cakra di kompetensi. Itu adalah program sertifikasi massal untuk tenaga ahli muda melalui sistem informasi belajar mandiri yang mengganti program S1 4 tahun sekolah, 1 tahun profesi, dan 2 tahun magang. Ini digantikan oleh pembelajaran 40 jam dengan sistem informasi belajar mandiri sehingga mereka memenuhi syarat untuk siap disertifikasi muda. Jadi fenomena tereliminasinya ahli madya dan utama itu ditambal oleh ahli muda melalui program percepatan sertifikasi SIBIMA. Ini adalah sebuah realita yang harus saya sampaikan. Jadi kemudian juga ada anomali lain dengan disertifikasinya beberapa ahli, baik dari angkatan dimaksud adalah tentara dan ASN. Jadi ini ada anomali tentang jumlah. Tahun lalu diidentifikasi sekitar 200.000 tenaga ahli bersertifikat di Indonesia. Dan untuk menyikapi atau katakanlah menghadapi sekitar 900 atau 1 juta APBN APBD se-Indonesia. Di Jawa Barat ini kami punya sertifikat itu sekitar 20 sampai 30.000 untuk menghadapi sekitar 90.000 paket APBN APBD. Jadi saya perlu pahamkan dulu inilah fenomena atau situasi yang terjadi hari ini. Nah, next, Kang, kita lihat mekanisme penerbitan sertifikat, konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat, peserta bentuk sertifikat, teruskan, next, Kang, next, pihak yang terlibat, kemudian pengejar sertifikat elektronik, teruskan, silakan, kita harus cepat, Kang, enggak, ya, terus, ini alurnya, ini skema umum, terus, nah, bentuk spesimen sertifikat lebih kurang seperti ini. Jadi sertifikat yang sekarang itu hanya menerbitkan QR code dan tidak ada tanda tangan. Jadi sejak 1 April 2019 tidak ada lagi format tanda tangan. Karena kita juga harus menghadapi situasi bahwa ini percepatan sertifikat terjadi dan tidak ada tanda tangan itu untuk menyatakan bahwa proses kita tidak lagi konvensional. Terus ini perubahannya berikutnya. Terus kan? Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara memigrasi sertifikat? Ini banyak kendala. Kita slide berikutnya kan di folder. Nah, ini sertifikat elektronik, ini kebetulan punya Indo. Next. Tujuan digitalisasi sertifikat adalah menghindari pemalsuan. Tadi jelas ya bahwa tujuannya adalah untuk meletakkan hak Anda pemilik sertifikat, kemudian ramah lingkungan, lebih praktis, digunakan tidak membutuhkan autentifikasi atau legalisasi ulang. Berikutnya, keamanan kemudahan, kelebihan dan seterusnya. Nah, ini surat edaran dari Pak Menteri SK nomor 6 tadi yang rencana saya bacakan. Berikutnya, ini dari LPJKN bahwa LPJKN menerbitkan
beberapa link yang bisa diakses untuk migrasi. Berikutnya, ini untuk badan usaha kita lewat saja. Ini juga prosesnya lewat lagi, lewat terus. Nah, yang paling penting, apa yang saya katakan atau disampaikan dan diduga oleh Pak Menteri maupun LPJKN atas migrasi hard copy menjadi soft copy sebetulnya kuncinya link Siki LPJK.net klaim sertifikat LPJK. Jadi klaim sertifikat LPJK ini banyak yang tidak mampu untuk melakukan ini sehingga harus diperpanjang sampai 3 kali. September sudah dilakukan, Desember dipanjang lagi, sekarang Maret. Pertanyaannya akan seberapa berhasil? Padahal linknya adalah klaim sertifikat LPJK. Hanya 2 di dalamnya, sertifikat badan usaha, sertifikat tenaga kerja. Kalau Anda tenaga ahli Asdam Kindo, tinggal Anda klik sertifikat tenaga kerja. Ya. Ini kembali lagi, saya katakan ini tindakan cepat. Kalau Anda ahli hari ini juga kerjakan ini. Berikutnya. Nah, ini masalah sederhana namun menjadi persoalan besar. Seorang tenaga ahli, katakanlah utama, jenggotnya sudah putih, rambut kepalanya botak, disuruh ngisi ini. Nama, NPWP, email, password. Ini mulai masalah. Passwordnya sering lupa, Pak. Nah, Pak, hidup saya, Pak, passwordnya banyak. Apalagi petugas saya kan begitu. Next. Berikutnya. Nah, ini ada password, ada email. Oke, tadi Pak Harto mengingatkan. Pak Harto, berapa email Anda, apa passwordnya, PIN Anda berapa, semua di memori. Barangkali ini persoalan-persoalan Pak yang menyebabkan kegagalan atau katakanlah tidak berhasilnya sertifikasi digital. Next. Nah, mana kalau Anda masuk, sebetulnya sebelum ke sini Anda diberikan link lagi, diberikan password lagi, diberikan user ID lagi. Artinya seorang Wahyu Adi, saya, manakala salah menuliskan alamat email saja, si email itu ngegantung di langit ketujuh. Saya nggak bisa akses, apakah sertifikasi digital saya akan jalan? Karena saya pribadi sampai hari ini menggunakan setidaknya 3 email dan 3 password. Belum lagi PIN ATM, PIN PIN dan seterusnya. Ini menjadi persoalan. Seorang ahli utama, senior, dia harus mencoba mengakses ini. Dan tadi sebetulnya kalau sudah sampai ke sini, ini sudah selamat tahap pertama. Berikutnya, nah ini badan usaha. Berikutnya, next kan, next lagi, next. Nah ini sebetulnya kalau di sini untuk badan usaha, tapi tenaga ahli ini semua harus ngisi. Ini harus diingat. Berikutnya, next kan, next. Next, di sini ada scan NPWP, ada surat pernyataan, ada foto diri pemilik, ada orangnya yang juga harus difoto. Ahli itu harus difoto dengan memegang SKA-nya. Izin Pak Muhtar Rasid, Pak Abduh, saya SKA-nya ada 6, Pak. Ya, Pak Harto kelihatannya banyak juga. Tapi kira-kira gini Pak Abduh, saya arsitek, saya harus belajar K3, Pak. Manajemen konstruksi, manajemen mutu saya ikuti semua. Tapi ternyata nanti terjebak di PPKB karena PPKB mensyaratkan saya 40 SKPK, 40 Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian per tahun untuk 1 SKA saya. Jadi kalau saya ada 6 dikali 40, utang saya 2018 240 SKPK. Asik Pak Abdul? Asik, terima kasih. Next kita lihat lagi, izin Pak Abdul lanjutkan. Ya, terus lanjut. Nah, di sini sertifikat elektronik hanya berhasil manakala LPJK mengkonfirmasi. Konfirmasi klaim sertifikat, kalau profesi adalah sertifikat SKA atau sertifikat keahlian. Jadi proses inilah yang menyebabkan
Indonesia terdegradasi tenaga kerjanya secara real itu sekitar tinggal 30%-nya. Kalau tadi 50 sekali lagi anomali ya saya sampaikan. Rata-rata ini sekitar begitu. Bu Ses Dirjen sebetulnya dulu menerangkan ada sekitar 150 Pak. Dan memang berdasarkan sertifikat itu tinggal 50.000 saja se-Indonesia Raya untuk menghadapi 900.000 paket pekerjaan. Satu paket pekerjaan berapa tenaga ahli Pak Karton? Sekarang bayangkan, itulah fenomena yang terjadi hari ini. Jadi perlu saya sampaikan dulu ya. Next. Ini nanti ada statement dari LPJK terkait penampilan terus atau ahli aplikasi yang digunakan untuk mengecek QR code. Jadi tadi seperti yang disampaikan, SBU, SK, SKT semua menggunakan QR code dan bisa dicek oleh sistem tertentu. Dan sistemnya ini sebetulnya kalau tidak salah punya LPJK. Jadi scan QR LPJK. Next berikutnya. Ini juga bisa di-download di scanner. Berikutnya. Download aplikasi ini software, silakan teruskan. Next. Ini selesai. Saya sekarang mungkin masuk satu lagi barangkali Kang. Ini mohon maaf Pak Harto, saya secepat mungkin nih. Ini kita belum masuk ke sesi PPKB. Ini baru materi utamanya baru sekarang Pak ya. Nah PPKB ini juga cepat saja. Next, ini untuk memelihara program pengembangan profesional berkelanjutan. Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat digital, mohon mendownload PPKB online atau PPKB LPJK. Jadi saya katakan kalau Bapak nggak action hari ini sebagai tenaga kerja, tadi sertifikat digitalnya masalah, tentunya nggak bisa mengakses PPKB online. Jadi monggo, ini PPKB online lebih mudah di download melalui desktop atau dikerjakan melalui desktop. Next. Nah, ini yang terpenting. Kegiatan seperti ini yang seperti disampaikan oleh Pak Agung, ini kalau kita lihat ada PPKB atau program pengembangan profesional berkelanjutan itu sebetulnya di dalam PPKB ini ada yang namanya atau istilahnya Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian yang disebut Pak Agung tadi nilainya 5 CPD point ya, CPD point nilainya 5. Jadi di sini kita lihat ada yang wajib, ada yang pilihan. Jadi kalau kegiatan seperti ini yang dilontarkan oleh Pak Agung nilainya adalah 5. Tadi Pak Agung menilaikan 5 untuk sesi pertama, 5 sesi kedua, dan sesi 5 untuk online. Kita lihat lagi bagaimana kalau saya harus dalam setahun mengejar 40, kan begitu Pak Agung. Nah, dalam sesi yang sekarang, karena kita dipastikan dapat nilai 5, sebetulnya kalau kita lihat poin-poinnya, di dalam pendidikan formal itu jelas, pendidikan non formal itu ada pembelajaran mandiri dan penugasan kerja, itu nilainya besar 25. Sebetulnya bukan 25 karena akumulasinya ikut kegiatan manakala bapak-bapak melakukan pembelajaran mandiri dan kemudian mengupload pembelajaran mandirinya nilainya menjadi 25 Pak Agung. Jadi sesi pertama ini sebetulnya potensi menjadi 25 dan sesi kedua potensi 25. Selama Bapak membuat tulisan atas hari ini. Ya, di-upload. Pak, terus dikemanakan hasil ini? Ya di-upload di PPKB tadi. Jadi kembali lagi, persoalan besar berikutnya adalah bahwa CV Anda mulai hari ini tidak hard copy lagi. Tapi sudah mulai di-upload by kegiatan. Sebagai contoh Pak Harto, saya arsitek selfie di Paris, Pak Rosid, dengan Menara Eiffel. Buat arsitek itu PPKB Pak. Tapi buat SKA K3 saya nggak ada gunanya itu Pak. Dan saya kemudian cerita, ada visa, ada cerita bahwa Paris, Menara Eiffel didirikan tahun sekian, itu jadi nilai tambah 25 saya. Nah, inilah yang menjadi
bagian, saya berharap mudah-mudahan Bapak sekarang tahu bahwa setelah ini dapat nilai 5, bikin tulisan segera update. Saya hari ini Pak Abduh bicara di sini, membuat karya tulis, masukkan update. Itu yang saya lakukan, bahwa sistem asesmen itu adalah proses setelah 3 tahun SKA, namun kegiatan per hari kita harus diupdate sendiri. Jadi bapak-bapak ke depan ini harus sadar posisi, kalau saya setiap hari ini mengupdate SKA saya arsitek, SKA saya K3, SKA saya manajemen konstruksi, SKA saya manajemen itu, dan itu harus dilakukan secara kontinu tanpa, bayangkan kalau bapak tumpuk. Tadi utang saya 240 SKPK di tahun 2018. 2019 utang 2018 belum saya utang sekarang. Jadi updating kegiatan ini kalau menurut Pak Mutarosid barangkali seperti Jafung Pak. Tiap hari kita update status, update CV. Ini tidak bisa terhindar. Ini persoalan tenaga ahli. Bekerja di lapangan, membuat tulisan, update lagi, rapat koordinasi, update lagi, dan ini tidak mungkin ditumpuk. Ini adalah persoalan berikutnya. Sekarang pertanyaan simulatif. Saya seorang ahli utama manajemen konstruksi. Ya Pak, hari ini saya lupa bahwa SKA saya harus diperpanjang. Saya lupa tidak ngupdate CV saya di PPKB. Saya tanya, Pak Harto sudah update PPKB belum? Kira-kira kalau saya tidak update PPKB sebagai ahli utama saya jadi apa? Kalau memperpanjang SKA. Kira-kira apa? Pak, saya jadi apa Pak? Bapak bilang Madia, Bapak bilang udah, mungkin Bapak lebih benar. Sistem yang lihat ya Pak, bukan tulisan saya. Kalau sistem Anda blank, ahli utama profesor, pengalaman 20 tahun, blank, tidak mengupdate selama 3 tahun, Anda adalah pemohon baru. Terdegradasi gitu Pak ya? Terdegradasi, habis. Karena nggak ada bukti update. Ya, terdegradasi sini nggak sembarangan, betul-betul habis. Ini fenomena yang terjadi. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana sih peran tenaga ahli di dalam badan usaha? Badan usaha kalau tenaga ahli tidak update, maka badan usaha tidak hanya tidak punya PJBU, PJT dan penanggung jawab kualifikasi pun tidak ada. Artinya semuanya mengalami masalah-masalah. Tadi ya, kembali lagi. Berapa berhasil dulu sertifikat digital ini potret. Kalau sudah digital, memangnya bapak-bapak sudah update CV sekarang melalui BPKB? Ini persoalan berikutnya. Kita tidak bicara tentang bagaimana situasi umum dan keharusannya, tapi hari ini Anda sampai mana? 5 menit lagi Pak. Persoalan besar PJK di sana, persoalan jasa konstruksi Indonesia di sana. Karena wajib sertifikat digital, wajib bersertifikat, tenaga kerja kita menghadapi persoalan besar. Hanya kembali lagi tolong diingat bahwa seluruh CV Anda sekarang tidak hard copy. Bapak-bapak dari pemerintah rasanya dulu biasa. Wah, Pak Wahyu CV-nya luar biasa. Tapi mulai hari ini saya tidak bisa melakukan itu. Ya, dan kembali lagi tenaga kerja ini sudah menjadi fenomena hari ini bahwa tenaga ahli menjadi bulan-bulanan atas dasar kegiatan kerja secara real menjadi komoditi pemeriksaan baik Dirjen maupun BPK. Memang dilema rate ditinggikan oleh Permen 897, tapi keberadaan tenaga ahli yang harus di lapangan itu juga menjadi masalah, dan hampir
100% semua mengalami masalah karena persoalan ketidakhadiran tenaga. Dan ini selalu menjadi temuan. Ya, padahal kita sekarang tenaga ahli kita habis-habisan, seorang ahli utama pun kalau tidak update, tidak 40 2018, 30 2000. Jadi kalau tidak terpenuhi habis. Betul ya? Tadi kita sudah simulasi, ahli utama seperti saya lupa update, habis. Ini situasinya. Kemudian di proyek juga diharapkan kita full hadir dan lain sebagainya, dan ini menjadi komoditi. Kemudian semua konsultan terkena persoalan terkait dengan kehadiran tenaga ahli dan lain-lain. Jadi kita teruskan sedikit lagi barangkali, terus next. Ini kembali lagi ya, semua nilai-nilai poin CPD ini by system. Next. Aplikasi, next. Nah ini balik sedikit. Ini tentang bagaimana login. Ini semua ada yang web based, ada mobile, Android dan lain sebagainya. Sebetulnya fasilitas ada. Kadang-kadang ini teman-teman ahli juga ngomel. Saya juga mensosialisasikan ngomel, disosialisasi ngomel, atau menyuruh orang lain. Kok sulit bener? Saya bilang Anda Gojek, Grab, Bukalapak kagak pusing, tapi kok kenapa ini? Masuk ke linknya saja, habis itu ikut tutorialnya. Jadi menurut saya kembali lagi tidak ada alasan kita tidak ada arti. Saya juga begini-begini menolak gaptek. Jadi mohon para tenaga ahli juga ini harapannya demikian, saya selalu ingatkan, tapi ternyata keberhasilannya sangat rendah. Maka monggo lah, silahkan akses, ikutin tutorialnya, insya Allah selesai. Next. 2 menit lagi Pak. Ya, ini untuk pemegang SK dan lain-lain. Berikutnya PPKB online bagi peserta. Berikutnya peserta PPKB adalah tenaga ahli konstruksinya memiliki sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi. Berikutnya permohonan registrasi. Berikutnya ini alur registrasi pengisian kegiatan bagi peserta PPKB. Ini dilihat ada PPKB online, https ppkb.lpjk.net. Rasanya ini semua bisa diakses selama kita bisa mengikuti dan melakukan sendiri. Berikutnya ini untuk penyelenggara. Tadi juga ini acara ini terselenggara, barangkali tadi untuk peserta ini penyelenggara. Berikutnya, jadi siapapun boleh menyelenggarakan. Next. Permohonan registrasi penyelenggaraan kegiatan PPKB seperti ini. Berikutnya, next. Ini alur registrasi permohonan kegiatan PPKB. Ini semua dilakukan by system. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan hard copy. Berikutnya, next. Flowchart permohonan sertifikasi, permohonan persetujuan kegiatan dan lain sebagainya. Terus hasil aplikasi, terus bagi asesor. Nah, sekarang tadi saya cerita, saya di Paris selfie di Menara Eiffel, itu PPKB bagi arsitek. Namun nilai atas PPKB ini berbeda tentunya untuk manajemen mutu. Kalau di lapangan di Paris atau di Menara Eiffel terjadi sedang renovasi, kita bisa bicara tentang K3-nya dan lain sebagainya. Namun kembali lagi, itu adalah self assessment-nya kita yang kita klaim dan kita update. Belum tentu asesor menilai. Jadi kita juga masih punya PR bahwa asesor tentunya terkait kompetensinya ada asesor PPKB. Nah ini pemerintah belum menyelenggarakan. Jadi setiap Anda melakukan updating nilai itu lihat dari slotnya, masukkan saja. Nanti asesor yang menilai. Next. Terus informasi layanan PPKB online. Berikutnya ini permohonan layanan PPKB, ada komite sekretaris. Terus nah ini kembali lagi kita kenalkan https://ppkb.lpjk.net, jangan lupa. Tapi sebelum ke sini kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa sertifikat digitalnya urus dulu. Ini adalah setelah sertifikat digital diurus. Berikutnya,
Terima kasih, rasanya ini sudah saya terangkan. Jadi mudah-mudahan rangkaian dari sertifikasi digital dan PPKB ini menjadi sebuah aksi yang Bapak-Bapak tenaga ahli lakukan untuk segera memenuhi syarat minimal untuk bisa berkiprah atau membangun di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.